Ini adalah channel pertama kita, yaitu Mama Bercakap. Dengan saya Gladys Simanjuntak. Saya Vika Rahma. Yeah. Ini adalah channel YouTube pertama kita, dan kita adalah dua orang mama-mama yang punya pekerjaan sebelumnya jurnalis, dan ini juga masih jurnalis. Begitu banyak yang ingin kita bicarain, jadi kita buat konten YouTube ini untuk bisa membicarakan apa aja yang ada di kepala kita. Yes, dari sudut pandang mama. ya itu penting. Mama is the best. Ya kan? Ya kan? Iya dong, banyak banget loh pengorbanan mama, apalagi di 2 tahun belakangan ini, Vika. Iya, khususnya adalah sekolah online. Sekolah online, ini kita pas banget nih di lemak mama zaman sekarang ya kan. Kayak mana lah di lemak. Jadi gini, aku punya 2 orang anak. Yang pertama umurnya 7 tahun lewat lah, kelas 2 saat ini. Vika? 3, satu kelas 3, satu lagi TK, satu lagi masih 1,5 tahun. Jadi yang satu sekolah online sudah hampir 2 tahun. Ya, rata-rata hampir 2 tahun. Sangat menyiksa. Sangat menyiksa kali. Karena dari sudut pandang kita emak-emak ya. Tadi kita bilang sempat kalau sekolah online ini membuat kita tersiksa karena kita yang jadi gurunya, tapi kita juga yang bayar sekolahnya. Yes, kita juga yang ngerjain tugasnya. Kadang-kadang pakai Google Search. Ya, iya benar. Ini jawabannya apa? Udah lupa soalnya pelajaran kelas 3 SD. Iya benar. Jadi kadang kita bingung ya. Sebenarnya ini pertanyaanku pertama ini sampai kapan? Sampai kapan bakal kayak gini? Karena jujur aja, kalau ini berlangsung terus-menerus sekolah online, satu kata sih buat anak-anak, kasihan. Lah. Mereka nggak punya masa kecil yang sama dengan kita dulu ya. Iyalah, dulu kita masih ke sekolah main-main, jajan-jajan di luar. Gitulah. Aku aja kalau jemput anakku Kak, masih sering jajan juga di luar sekolah anakku. Tahu aku yang jualannya kan? Bukan hanya anakmu aja yang jajan, kau juga jajan. Ikutan maknya. Ada juga yang jual komik aku beli. Nah itu dia, anak-anak yang sekarang ini nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena ya lagi pandemi ya kan. Udah lah nggak boleh keluar rumah main-main. Sekolah juga dari online. Nah, Pak Menteri, kapan lah ini berakhir? Dan kita juga harus ini dong, kerjasama juga lah seluruh masyarakat supaya jangan ada lagi sekolah online. Jadi menurutmu sekolah online itu ditidakkan aja? Iyalah, kalau bisa secepatnya tetap buka, tapi dengan kondisi pandemi yang sudah menurun. Nah itu dia, syarat dan ketentuannya itu agak sulit. Karena kau tahu sendiri lah, orang Indonesia kadang ada kreak-kreaknya, ada pau-paunya, bukan kayak mana ya, cuman udah kreak pau, nyalain pemerintah pula. Ayo. Ya sekarang gini, masih banyak yang juga belum mau divaksin ya kan. Padahal sebenarnya ini juga bagus nanti supaya ya untuk generasi mendatang lah, anak-anak kita ya kan. Ya itu memang kembali lagi ke orang masing-masing. Anak-anak memang belum divaksin, anak-anak memang belum divaksin. Cuman kalau mereka harus tatap muka, resikonya kan masih tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang dewasanya nggak mau divaksin. Kenapa nggak mau divaksin? Kadang-kadang ada juga yang berpikir bahwa kalau divaksin itu harusnya jadi nggak kena COVID. Salah. Mohon maaf. Salah. Iya. Walaupun Anda sudah divaksin, Anda tetap kena COVID. Intinya vaksin aja dulu, biar anak-anak bisa sekolah dengan sebenar-benarnya. Kasian lah. At least punya shield pertama gitu, perisai pertama tuh setidaknya dari vaksin itu ya. Semoga kalau enggak ya bisa drop kan. Iya betul. Nah memang anak-anak ini ya, Awal punya sepupu ya. Awal punya sepupu, dia adalah seorang guru. Dia dulu guru di sebuah sekolah, dan sekarang dia guru les sekarang. Nah mungkin karena banyak juga yang udah sekolah online, guru-guru orang tua murid itu merasa nggak ikut. Ya pastilah. Jadi akhirnya manggil guru les. Tahu kayak mana? Sama. Kamu manggil guru les? Sama. Oh enggak loh. Oh iya. Oh enggak. Oh kenapa? Lain kali kita panggil lah ya. Buat apa coba? Buat apa? Karena kalau misalnya sekolah online itu menurutku nggak lebih dari menyelesaikan tugas.
Jadi sekolah itu ngasih tugas mata pelajaran ini dikasih tugas harus selesai, dikumpulin sampai jam segini. Nah akhirnya teorinya tuh anak-anak nggak dapat. Gimana jawabannya bisa sampai kayak begini gitu? Kalau orang tuanya nggak rajin-rajin banget atau orang tuanya mungkin pekerja kayak aku sama suami, terus kita nggak punya banyak waktu untuk itu, ya gimana dong? Iya. Even di rumah udah ada papan tulis yang isinya kilometer sampai ke desimeter gitu tuh udah ada tangganya, udah ada kali-kalian, tapi tetap aja namanya anak-anak. Jadi anak-anakmu tetap ini ya di lesin tetap, dan itu guru lesnya yang datang. Enggak, ada juga yang kita di rumahnya. Oh. Dan itu cukup mempengaruhi prestasinya. Lumayan sih sebenarnya sih. Justru sebenarnya ya, ini kita jujur-jujuran aja lah, mama-mama ini ya. Kalau anaknya dapat tugas yang ngerjain mamanya atau anaknya? Ayo. Ya jujur aja memang kalau Awa setengah mamanya, karena Awa agak galak ya kan. Awa agak galak. Dan di rumah Awa itu ada sepupunya anak Awa, karena ada ipar di sini. Jadi Awa di rumah kayak ada 4 anak ya kan. Nah itu beda-beda psikologis anak. Mungkin anak Awa mau dia untuk belajar dan melihat materi, karena setiap pelajaran ada PR, ada assignment di GCR tuh, Google Classroom ya kan. Siapa yang familiar sama Google Classroom? Jadi di GCR itu selalu ada assignment, yaitu tugas dia untuk dikerjakan. Ada juga material itu video atau slideshow dari gurunya. Nah jadi sebelum ngerjain, Awa selalu push anak Awa untuk tengok teorinya. Nah tapi ada anak-anak yang udah pengen langsung ngerjain, atau bukan cuma anak ya, orang tuanya. Anakku lah juga yang langsung kerjakan tugas, iya, tanpa melihat materi. Atau ada juga orang tua yang udah biar cepat gitu. Nah akhirnya antara dulu nah jadi sekolah online ini jadi makin tahu kita orang tua kayak mana. Iya kan, mau yang sabar atau mau yang shortcut, karena kita kerja nggak ada waktu misalnya, nggak deh. Nah jadi waktu kita jadi orang tua di momen milenial ini gitu, dengan online, awal ada 4 fase lah. Pertama itu fase bingung, Ya. dan setiap orang pasti mengalaminya. Pasti. Itu terjadi tahun lalu, Di awal-awal tuh ya, awal-awal. nggak pernah pakai aplikasi GCR. Nggak pernah. Waktu itu bahkan GCR nggak dipakai, karena guru itu ternyata lebih stres duluan mereka daripada orang tua. Karena mereka dulu yang harus mempelajari aplikasi, baru mereka share sama kita. Gitu ya? Iya dong, kita kan nuntut nih. Ayo kayak mana? Sedangkan mereka sendiri harus menemui pakemnya dulu. Udah Menteri Pendidikan kita juga waktu itu masih membaca situasi, tahun lalu semua masih membaca. Jadi fase bingung-bingung. Dulu itu PR semua dari WhatsApp. Ya, jadi ada tulisan ibu guru dipotret, dipoto sama dia, terus dia sharing dengan PR-nya ya. Bukan sesimpel dan sebiasa itu. Oh iya, aku ingat tuh di awal-awal sampai uminya anakku itu bilang, aduh tolonglah materi memori handphone dia itu udah sampai full, sampai handphonenya hang. Dan aku tuh kesian juga sih. Terus akhirnya mulai pakai aplikasi ya. Karena kalau manual kita kan kirim sama dia juga dalam bentuk foto. Iya. Ya memang jebol lah ini dia. Jebol. Nah itu pun belum tentu di backup sama sekolahnya ya. Iya nggak tahu, nggak ada. Iya makanya kayaknya nggak mungkin di backup satu handphone satu guru ya. Iyalah pasti enggak. Jadi sebenarnya sebelum orang tua, guru duluan yang stres, dan itu berdasarkan pengakuan guru-guru yang pernah aku tanya. Nah terus kemudian fase mulai beradaptasi, fase kayak penemuan gitu ya, kayak menemukan jati diri sekolah online. Ada gitu jati dirinya sekolah online? Iya ada. Ya inilah yang sekarang kita hadapi. Jadi mulai ternyata bisa di aplikasi, dan itu pun developer aplikasi di handphone itu kurasa juga mereka akhirnya berlomba untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan, karena kan itu waktunya sangat berdekatan ya kan. Iya. Tahu nggak sekarang ada juga aplikasi yang bisa ngejawab soal cuman melalui di foto gitu aja, kayak di scan gitu. Terus dia langsung bisa jawab apa pertanyaannya. Bisa. Curang itu namanya. Itu jangan. Itu
tuh kami aja yang install, mama aja yang mama install. aja, itu kunci jawaban. Iya, Cuma kunci itu kan jawaban. fase penemuan. Jadi kayaknya udah mulai banyak yang sekolah kayak sekolah anakku udah mulai nemuin. Ternyata kalau grup WhatsApp itu tidak terlalu efektif bikin jebol handphone, udah mulai menemukan ada aplikasi. Awalnya belum ada aplikasi GCR, entah itu apa gitu aplikasinya, awal lupa ya kan. Nah itulah fase penemuan dan itu hitungannya juga nggak lama. Kita sudah masuk tahap fase pembiasaan. Jadi ya kita udah terbiasa. Bangun pagi, aku biasakan anakku tetap kayak gaya sekolah. Bangun pagi mandi, pakai baju sekolah. Aku enggak. Nah itu pun banyak tuh yang pakai baju sekolah. Tapi tetap mandi ya, tetap mandi. Ya. Tetap mandi. Tapi banyak juga anak-anak yang nggak mandi loh. Jadi bangun terus udah gitu main. Jadi nggak ada dibiasakannya bukan biasa yang seharusnya. Ya kadang masih pakai piyama ya kan. Iya. Kerjain PR. Iya. Karena hari ini nggak usah sekolah online dulu lah, nggak usah GCR dulu hari ini, besok aja gitu. Akhirnya cuma ngeliat tugas aja. Nah, tapi tahu nggak sih, ada tuh berita anak-anak sampai kecapean sekolah online yang SMP apa SMA gitu, akhirnya memilih menikah. Serius, menikah. What? Yes. Jadi itu, aduh itu ada. Kok bisa sih? Udah lah Pak Menteri, tolong harus suruh sekolah belajar tatap muka aja lah. Ya tunggu. Itu berita. Kok lucu kali ya? Kenapa bisa sampai berpikiran kayak gitu? Ya karena mereka udah capek sekolah online dan mungkin merasa nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat terus dengan merit gitu ada manfaatnya gitu. Nah, kita akan bahas itu dalam episode berikutnya. Iya, kita akan coba bahas menikah muda ya. Pembahasannya juga panjang tuh. Cuman itu yang nggak aku ngerti ya. Berarti gini, setiap hal itu punya konsekuensi. We know, kita tahu. Dan sekolah online ini ada beberapa kucatat ada konsekuensi. Konsekuensi pertama yang ada tiga subjek. Pertama konsekuensi yang diterima anak. Anak lelah, stres, iya kan. Kalau makin bodoh tergantung. Karena memang kadang udah sekolah pun kalau pelajaran itu nggak diulang di rumah atau kayak mana ya tetap aja ya kan. Iya. Ada juga yang memang anaknya mau ngulang-ngulang ya mau sekolah online sekolah apa yang dia dapat esensinya bisa juga dia pintar. Iya. Tapi maksudku yang ini konsekuensinya bukan pintar dan bodoh tapi lebih ke psikologis. Psikologis ya. Ya tadi yang kayak kau bilang jadi mau nikah. Ya parah itu. Nah itu konsekuensi yang menurut aku nggak terpikir. Ya karena anak kita masih SD kan. Iya juga. Ah. Nah kalau konsekuensi anak kita lah kita tengok kayak mana. Kalau aku sih lebih ngelihatnya kurang sosialisasi. Iya gitu. Itu udah pastilah. Karena cuma ngelihat lewat video kan, video aja. Terus lebih tidak paham tentang teori. Akhirnya untungnya sih kalau anakku masih mau menanya ya, Mah kayak tadi tuh dia nanya, Mah daerah penghasil garam di Indonesia itu di mana? Nah akhirnya aku ngejelasin sampai kepanjangan Madura. Akhirnya buka peta. Kenapa Madura? Madura tuh di sini letaknya gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu fokus kepada apa jawabannya, tapi mengapa itu jawabannya. Nah kan memang tergantung emaknya juga. Iya. Itu sekali-sekali kan. Karena kadang-kadang kita waktu kerja. Iya benar. Nah itu jadi memang gampang stres, gampang capek gitu, dan akhirnya mereka kurang bersosialisasi juga. Banget sih, banget. Kurang main juga. Main di sekolah sama main di rumah tuh beda loh guys. Beda. Akhirnya mereka kalau di sekolah itu kan kadang ada mau apa ya lebih toleransi, karena banyak orangnya kan. Dan cara marahin atau negur guru sama negur mamanya kan mereka beda cara nanggapinya. Tapi kan sepakat gak sih kalau misalnya anak-anak nih yang khususnya di SD itu lebih takut sama gurunya daripada sama mamanya? Iya. Gitu. Entah karena ada jarak kan. Kalau sama kita kan ya udah namanya udah mamanya udah hari-hari kan. Iya. Jadi mereka kayak nggak ada rasa segan udah lama gitu. Iya. Yang kurang bagus. Jadi pendidikan moralnya juga karena kita tuh jujur kadang nggak sempat untuk sharing pendidikan moral. Ya paling bukan karena kurang moral ya kak? Bukan, cuma karena yang terjadi di rumah ya seperti biasa ya itu moralnya ya. Iya. Pasti kita ngajarin yang baik. Cuman beda kalau ibu guru kan memang udah ada kurikulumnya untuk belajarin tentang moral gitu. Ya ada kalau kita sudah dulu PPKN ya. Iya, PMP, PPKN gitu. Kalau sekarang kan sulit lah mungkin ya. Pelajarannya lebih kepada sila sekian, artinya, maknanya, tapi secara praktek kan nggak ada. Tak langsung ada kita dapat. Nah itu
konsekuensi pertama sama si anak pun cepat lelah, cepat bosan. Dan mereka jujur, kalau menurut aku konsekuensi sama anak itu dia tidak disiplin. Karena apa? Tidak perlu bangun pagi ya Ma, tidak perlu pakai baju sekolah ya Ma, dan mereka tidak perlu tahu arti disiplin sesungguhnya. Karena waktu di sekolah itu kan ada rules Ya, sekolah. baris sebelum masuk kelas. Nah, Upacara bendera. Jam sekian. ya, maka dia sekian. Kalau ini suka-sukanya gitu. Dan kita tuh nggak bisa mempraktekkan kayak di sekolah, ya nggak mungkin. Satu sih kalau aku pribadi takut mempraktekkan disiplin yang sekeras itu karena dia udah stres duluan karena pandemi. Nggak bisa main, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke kolam renang, nggak bisa kemana-mana intinya. Dunia dia hanya seputar rumah dan gadget. Itu aja. Jadi kalau kita tambahin beban lagi dengan disiplin tuh kayaknya nggak banget lah. Ya. Kita ngerasa kayak aduh ada limitasi. Iya, dan kasarnya sih daripada gila anak awak udahlah biar aja awak yang gila. Yang lagi lawak. Ya, Nah. gila tapi menghasilkan cik. Nah itu tadi konsekuensi sama anak-anak. Konsekuensi sama orang tua, kita ngerasa kadang suka nggak sanggup. Awak bukan guru gitu. Kita ada rasa protes bahwa kenapa kita mau nyekolahin anak-anak, karena kita tahu kita bukan guru. Kita pengen dia dididik oleh yang profesional. Iya, betul. Ya, rupanya awak juga harus kayak profesional gitu kan. Padahal aku yakin setiap ibu-ibu punya limitasi. Awak sering lihat tuh di Instagram ya kan, di TikTok gimana cara ngajarin, ada itu yang lucu, anak-anak mau bikin Pancasila aja nyebutin Pancasila, mamanya sampai marah-marah gitu. Iya. Aku ngeliatnya gini yang yang stres. Mamanya stres. Makanya sebenarnya itu aku kasihan karena itu membuat apa ya goyang juga lah. Goyang lah. Dia goyang. Buat anaknya pun lebih goyang. Kayak mana ya? Kita masih untung, anak kita masih SD Kak. Coba kalau yang SMP SMA udah main fisika, terus kimia, wah, ya udah ngerti lah, ngerti lah perasaan mama ya kan. Cuman masih SD masih. Cuman memang mama-mama yang udah SMP SMA itu biasanya udah agak lebih melepaskan. Kalau kita kan kayak masih kita jaga melepaskan kawin anaknya kayak yang berita itu Kak. Konsekuensinya banyak kan. Kalau kita runtutin satu-satu, konsekuensi yang anaknya online SD sama online SMP, online SMA itu perlu kita survei sebenarnya. Cuman ya karena ini mama bercakap yang biasa, cablak-cablak aja ya, kita nggak perlu survei. Cuman memang kayak gitu lah jeritan hati kita anak-anak yang masih SD. Jadi kita yang harus jadi gurunya gitu. Karena pelajaran itu kita mesti jadi belajar lagi 2 kali, belajar kali-kali, belajar pecah-pecahan ya. Yes. Awak dulu kayaknya mau tutup buku ya kan, sekarang rupanya nggak bisa. Terus kita selalu lupa metode apa yang kita dulu diajarkan. Oh iya dong. Karena biasanya dulu kalau aku ya nggak bisa ngapal kali-kalian, udahlah berdirilah di depan rumah, dipukul pakai sapu lidi sama bapakku. Nah kan itu kan nggak mungkin lagi dilakukan sekarang karena katanya kan nggak boleh menggunakan kekerasan fisik sama anak-anak. Terus kita mesti gimana? Makanya nggak ngerti deh. Ini aku sempet tanya-tanya sama sepupu aku yang guru ya kan. Dia juga bilang kalau sebenarnya mereka guru lebih stres daripada orang tua. Aku berusaha mengerti karena sebelum kita yang stres, mereka duluan yang harus cari pola mengajar yang efektif. Sedangkan mereka sudah sangat tahu yang namanya tidak face to face itu tuh nggak efektif, kurang. Mereka udah tahu kali gitu. Karena kan mereka guru-guru ini kan sebenarnya sistemnya personalized, komunikasi interpersonal ya. Jadi tiba-tiba ini harus komunikasi massa yang harus lewat Zoom atau lewat GCR yang pukul rata gitu semuanya. Mereka itu tetap pengen ada personal karena bagaimanapun tingkat penerimaan anak-anak dalam pelajaran beda-beda dan itu membuat mereka sangat-sangat feeling sorry, feeling sad loh untuk ibu guru yang benar-benar pengen jumpa sama anak dan pengen ini. Kalau bisa sebenarnya, kalau menurutku ya, kalau ada pertemuan ibu guru dan orang tua, awak pengennya guru itu muter. Jadi satu rumah gitu. Iyalah ke anak-anaknya lah. Ya mereka juga harus berlaku seperti guru les. Gitu ya? Iya menurutku sih. Tambah capek nanti nggak? That's why we pay. Oh oke. That's why we pay, right? Yes. Jadi maksudku kenapa enggak gitu? Jadi 30 anak 1 minggu 10. Jadi kan 1 bulan dapat tuh 3 minggu aja atau 4 minggu dipecah-pecah udah dapat. Karena mereka rindu loh ketemu sama gurunya.
Iyalah pasti. Guru apa sih bedanya guru sekolah sama guru les? Sebenarnya kan sama-sama guru. Kalau guru les bisa personalize. Guru di sekolah sebaiknya juga bisa personalize. Datanglah ke rumah kita, tatak gitu. Nah, guru-guru datang ke rumah, efektif nggak kira-kira? Ya kalau menurut aku butuh itu. Aku butuh kali untuk ketemu sama gurunya, karena pertemuan dengan guru baik anak dan juga orang tua itu benar-benar harus dilakukan secara rutin. Kalau bisa sih ya seminggu sekali lah jumpa gurunya lah, karena guru itu juga harus tahu personalisasi dari si anak ini. Jangan pas terima rapot kasih rapot, oh ternyata ini anaknya gitu. Iya, belum tentu juga tugas-tugas yang dikerjakan anaknya selama ini itu anaknya yang ngerjain kan? Yakin lah, belum tentu anaknya. Itu sih masukan aku untuk setiap sekolah atau institusi. Mungkin udah ada institusi yang menjalankannya, tapi untuk sekolah anak awal belum, sekolah kamu juga belum. Kayaknya sebagian besar merasa bahwa itu belum terlalu penting kali ya. Mereka menganggap masih oke, Zoom aja nih antara orang tua murid, apa keluh kesahnya. Ya nggak cukup. Aku harus minta mereka untuk ketemu langsung sama anakku. Ya dengan prokes. Iyalah, pastilah harus lah. Tapi ya mudah-mudahan sih itu bisa dilakukan ya. Ya, ini sebagai win-win solution lah mungkin ya. Exactly. Atau mereka juga nggak bakal ketemu lagi setelah setahun tuh cepat kali loh. Tiba-tiba udah ganti guru wali kelas aja. Padahal kayaknya wali kelas yang kemarin tuh awak belum kenal kali. Sama. Gitu, ya kan? Belum sempat kenalan, halo bu, halo pak gitu. Aku cuma kenal sama wali kelas anakku yang kelas 1. Nah, yang kelas 2 itu beberapa kali ketemu. Tapi ya ketemu aku dengan dia, momennya ya bagi rapot atau ngambil buku sekolah. Sebentar kali lah, cuma kayak gitu doang. Nah, kita juga tahu sih. Ini malah belum pernah ketemu sama sekali. Konsekuensi sama orang tua dan guru. Gurunya juga konsekuensinya ya dari sekolah online ini, karena guru-gurunya kan banyak juga yang udah berumur ya. Ya pastinya. Aku kasihan juga sih, karena mereka harus catch up dengan kondisi terkini ya, dengan aplikasi terkini. Kalau yang masih muda oke lah, mereka kalau aku lihat nih sekolahnya itu, sama sekolah anakku gitu, udah langsung nampak mana yang muda mana yang tua. Kenapa? Karena kalau yang muda pakai headset. Jadi suaranya enak kedengeran, solid lah gitu ya. Terus dia tahu bagaimana komposisi ketika zoom atau ketika merekam gitu. Jadi mereka sudah punya pengetahuan terhadap teknologi. Tapi kalau yang orang tua suaranya lebih banyak gemanya ya kan. Jadi awak tahu nggak? Kak, sekolah kak juga kayaknya kak. Itulah. Jadi tahu nggak sih? Awak kalau ngajarin awak bikin pakai speaker. Jadi ku pakailah Bluetooth speakerku. Jadi ku gedein karena saking bercakap apalah gurunya nih ya. Kalau pakai speaker handphone kita biasa, nggak bisa. Ya mengaung-ngaung kayak banyak kali gemanya. Karena dia ngambil secara sebisanya manual ya kan. Dia di depan papan tulis mungkin di kameranya di sini jauh kan. Jadi suaranya ya banyak di awal. Tapi tunggu, itu sekolah kakak sekolah swasta? Swasta tuh. Sama, aku juga swasta. Gimana kondisinya dengan sekolah negeri? Coba. Kalau kalian ada mama-mama yang punya pengalaman di sekolah negeri, bisa taruh di kolom komentar pengalaman kalian seperti apa, dan kita coba berbagi atau sharing sesama mama-mama ya kan. Memang kita di sini punya anak yang di sekolah swasta. Di sekolah swasta aja masih banyak troubleshootingnya gitu, masih banyak yang kurang gitu, yang dirasa kayaknya uang sekolahnya katanya lebih mahal gitu. Iya, tapi tetap aja, apalagi di sekolah negeri yang harus banyak disupport sama pemerintah gitu. Jangan-jangan lebih jago sekolah negeri ya? Nggak tahu, belum pernah dengar kasus. Nggak tahu, makanya please let us know lah kayak gimana. Drop di komen kita ya gitu. Nah, jadi begitu banyak yang namanya sampai sekarang problem sekolah online. Cuman menurut aku kita cuma harus membiasakan diri. Setelah itu kalau ada masalah baru kita coba
jalan keluar menurut dirimu lah, jalan keluar apa yang paling efektif untuk dirimu di sekolah online? Belum ketemu sih, cuman memang harus beradaptasi sih, itu yang paling pentingnya sih itu. Mencoba beradaptasi, jangan lupa, jangan tinggalkan handphone kemanapun Anda berada di area rumah, karena anak Anda akan datang tiba-tiba, jawabannya apa ini, kan gitu. Iya. Dan ketika kita langsung ngeblank, teman kita satu-satunya adalah Google. Iya benar. Yes. Jadi kadang-kadang sih, memang sebenarnya nggak fair juga seperti itu ya. Tapi masalahnya anak-anak juga harus betul-betul dijaga psikologisnya di kondisi pandemi sekarang. Gitu. Jadi ya udah, ini jawabannya. Tapi aku sih selalu mengingat di dalam hati, oke, pulang sekolah nanti aku harus ajarin teorinya. Dia harus paham dulu teorinya, dia harus paham dulu kenapa itu jawabannya. Itu sih. Jadi ibu-ibu juga harus pintar ya. Dan sebenarnya sekolah online ini kembali lagi ke pembahasan kita awal, yang sekolah itu ibunya. Dan for me, fine. Mungkin selama ini kita memang perlu di-refresh lagi otaknya. Ketika kita mau belajar, secara nggak langsung anak kita itu ngelihat kita kok, bahwa mama kita aja mau belajar lagi gitu. Tapi kalau kitanya, aduh udah lah ya, karena aku jujur aja pernah ngeliat ibu-ibu yang sebenarnya kayak nggak terima gitu kalau dia harus belajar lagi. Janganlah. Mungkin dia pertama, banyak sekali ibu-ibu yang juga punya anak nomor 2, nomor 3, seperti dirimu yang nggak cuma mikirin anak nomor 1 gitu. Nah, sabar intinya. Memang sabar. Nah, itu juga yang jadi keresahan guru-guru. Saudara sepupuku ini bilang, ketika dia mau mengajar itu, yang paling juga dia sangat concern adalah konsentrasi si anak pada saat dia Zoom. Banyak banget distraction kan? Sangat banyak lah. Bandingkan sekolah. Kadang-kadang sambil GCR-an, sambil, "Mak, ada cemilan kita." "Mak, cemilan, Bos." Itu berarti dia tidak disiplin ya kan? Ember, namanya anak laki-laki ya, umur 8 tahun ke 9 tahun, ada aja masalahnya ya. Ada masalah yang dibuat-buat gitu. Yes, masalah jaket Tokyo Revenger juga jadi persoalan. Itu dia. Jadi ya, sesama mama-mama, mari kita saling support. Saling support, dukung sesama mama, dan juga bapaknya juga kalau bisa. Karena bagaimanapun anak-anak melihat juga bapak mamanya ini kompak dalam ngajarin anak. Karena itu aja, jujur aja, kadang kalau di rumah cara ngajar awak sama suami awak beda. Beda. Ya kan? Itu menimbulkan kebingungan. Kalau mama harus ditilik dulu perkaliannya. Kalau sama bapak udah langsung aja katanya. Nah, jadi kadang anak-anak liciknya mau lebih enak sama yang shortcut. Ya psikologi anak gitu kan. Yes. Ada 2 guru di rumah yang berbeda cara. Nah, itu aja anak bisa menilai. Tapi kalau aku sama suamiku ya, kami bagi-bagi job desk. Jadi kalau aku khusus untuk mata pelajaran kayak matematika, IPA, PPKN yang teori semua gitu. Nah, kalau bapaknya itu khusus kayak pelajaran yang video ngelempar bola, main bola di air, terus bikin kandang ayam, yang gitu-gitu. Lebih kinestetik ya? Iya. Lebih gerak. Jadi kita memang share secara tidak tertulis, kita share itu. That's great. Nah, satu kali gimana bikin kandang ayam. Nah, itu jalan keluar juga guys. Malah mama, jangan semua ditanggung sendiri. Kalian punya suami kan? Bagi sama bapak-bapak. Bagi sama bapaknya. Jadi kita jadi nggak terlalu stres. Betul. Karena di sekolah aja mereka bagi-bagi tugas kan, guru ada guru PJOK ya, masa kita semua kita tanggung sendiri. Iya, bagi-bagi. Nah, memang intinya adalah komunikasi untuk sekolah online ini dari segala macam subjek yang terlibat, dari anaknya, orang tua, sama sekolah ataupun guru. Karena kalau kita nggak komunikasi dengan baik, minimal kalau kita agak kesulitan sama anak, kita belajar komunikasi sama anak. Karena jujur aja, kita masih menganggap anak kita ya anak gitu kan, bukan seseorang yang mesti kita didik seperti guru kita mendidik anak kita gitu. Beda. Kalau anak kita dididik sama guru, sifatnya lebih diplomatis gitu. Kalau kita kan sama anak kita sifatnya ngomel. Betul. Nah, awal pun belajar dari personal ya, supaya bagaimana bisa mengajar dan mendidik layaknya seorang guru. Karena kita udah sering banget kan dengar segala sesuatu di masyarakat itu harus datang baiknya dari keluarga lah, apa berarti kan ya intinya bapak mamanya lagi gitu. Tapi fondasi utama adalah mama. Mama. Jadi inilah penghujung cakap-cakap kita ya kan. Udah lama juga di konten pertama ini karena seru banget, apalagi kalau udah ada 3 orang 4 orang merasa udah gak siap ya. Jadi Ika
di Mama-Mama Bercakap. Kita ketemu lagi di channel MLB kita selanjutnya dengan konten-konten yang lebih asyik tentunya. Bagi kamu yang pengen drop konten, silakan di kolom komen dan juga subscribe channel kita. Yes, Mama-Mama Bercakap. See you around. Bye-bye. Halo, saya Amerika dan sebagai seorang guru saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua hebat di luar sana yang telah mendampingi anaknya belajar online. Dan pesan saya adalah tetap mengajak anak Anda berbicara dari heart to heart mengenai kendala yang mungkin dia alami ketika mengerjakan PR atau bahkan ketika mengikuti semua subjek mata pelajaran secara online ini. Dan jangan lupa komunikasikan itu juga kepada guru kelasnya. Biasanya sekolah juga memberikan forum komunikasi antara orang tua guru dan murid. Di sana Anda bisa menyuarakan suara Anda yang berkenaan dengan proses belajar mengajar anak Anda yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Jadi antara orang tua dan guru dan siswa bisa saling support karena tujuannya cuma satu, yaitu supaya anak kita semakin cerdas menerima pendidikan yang baik dan pastinya mendapatkan pemahaman yang baik juga mengenai pelajaran yang diberikan. Terima kasih.